Makna Pancasila bagi negara Indonesia. Makna Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Pada saat itu, pertama kali Pancasila diterima oleh BPUPKI sebagai rancangan dasar negara Indonesia. Dan Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Selain itu, Pancasila juga dijadikan sebagai acuan dalam membuat aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, di lambang burung Garuda terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Burung Garuda melambangkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Oleh karena itu, burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Dan lambang Garuda Pancasila memiliki arti. Pertama, ada sayap. Masing-masing sayap dari burung Garuda memiliki jumlah bulu yang sama, yaitu 17 helai. Yang kedua, ekor memiliki berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8. Pangkal ekor dan leher. Pangkal ekor terletak di bawah perisai berjumlah 19 helai, sedangkan bulu pada leher burung Garuda berjumlah 45. Jika digabungkan, akan menjadi 1945 yang merupakan tahun bersejarah bagi Indonesia. Sehingga lambang burung Garuda membentuk 17 Agustus 1945 yang merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Dan di dalam burung Garuda terdapat perisai. Dan di dalam perisai itu memiliki 5 gambar yang berbeda. Dan di masing-masing gambar tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Pertama itu ada bintang, merupakan lambang dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini. Yang kedua ini ada gambar rantai. Rantai merupakan makna dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain untuk saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas 4 rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Dan mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Maka dari itu, sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Entah itu laki-laki maupun perempuan harus saling membantu. Yang ketiga ini ada pohon beringin. Ini melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal yang panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah, sehingga menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Yang keempat, ada banteng. Banteng merupakan lambang dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang yang berdiskusi dan berkumpul. Padi dan kapas. Ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan.
Dari penjelasan di atas, makna lambang burung Garuda sebagai lambang bangsa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Hal ini dipertegaskan lagi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara yang menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia. Dan penggunaan Garuda Pancasila sebagai lambang negara juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa lambang negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan burung Garuda berwarna kuning emas mengepakkan sayapnya dengan gagah menoleh ke kanan. Dalam tubuhnya mengemas kelima dasar dari Pancasila yang sudah disebutkan tadi. Di tengah tameng yang berwarna benteng ketahanan filosofis terbentang garis tebal yang bermakna garis khatulistiwa yang merupakan lambang geografis lokasi Indonesia. Ini merupakan lambang dari burung Garuda. Di sila pertama ada sebuah gambar yang menunjukkan sebuah keluarga yang sedang menjalankan sholat berjamaah. Dan sholat ini dipimpin oleh ayah dan diikuti oleh ibu dan kedua anaknya. Sehingga dari gambar tersebut dapat kita ambil makna dari sila pertama dalam keluarga adalah menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianut oleh keluarga tersebut. Dan keluarga tersebut menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Berarti keluarga ini telah mempercayai adanya Tuhan. Dan keluarga tersebut mengajarkan toleransi kepada anak-anaknya bahwa agama bukan hanyalah agama yang dianut oleh keluarga mereka saja, tetapi agama terdiri dari banyak yang dianut oleh orang lain, sehingga mereka harus menghargai agama yang mereka anut. Dan agama sangatlah penting bagi sebuah keluarga karena agama merupakan pondasi untuk segalanya, sehingga di dalam Pancasila pun agama dijadikan sila pertama yang menjadi tumpuan atau acuan untuk sila-sila selanjutnya. Dan keluarga ini, terutama ayah, juga mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa setiap agama mempunyai kewajibannya masing-masing untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam memeluk agama. Seperti gambar ini, ayahnya mengajarkan bahwa agama yang dianut adalah agama Islam. Berarti anak-anaknya harus menjalankan perintah sesuai dengan agama Islam, seperti menunaikan sholat, berpuasa, baca Al-Quran, dan masih banyak lainnya, sehingga anak-anaknya nanti dapat mengerti bahwa agama yang dia peluk seperti agama Islam adalah salah satu agama di antara agama yang lain. Dan ayah juga memberitahu bahwa ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan masih banyak lainnya. Dan dari makna yang tadi terdapat di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila kedua, di dalamnya ada sebuah gambar yang menunjukkan keluarga yang sangat harmonis. Di gambar ini terdapat kakek dan nenek yang sedang duduk di bangku yang panjang, dan di belakangnya terdapat anak
perempuannya. Di dalam gambar ini menunjukkan bahwa sikap anak perempuan tersebut sangat menghargai kedua orang tuanya dan sangat menghormati, sehingga anak perempuan tersebut lebih memilih berdiri di belakang bangku tersebut dibandingkan dia harus menggantikan posisi orang tuanya. Dan di dalam sila kedua pun mengajarkan untuk sikap menghargai, menghormati, dan saling mencintai di dalam anggota keluarga. Dan bersikap adil. Adil di sini tidak memandang anak perempuan tersebut lebih muda dan orang tua tersebut lebih tua, sehingga orang tua tersebut tidak menghargai si perempuan tersebut. Tidak. Adil di sini tidak memandang itu semua, sehingga derajat mereka sama. Mereka sama-sama berhak untuk saling mencintai, saling dihormati, dan saling menghargai. Entahlah itu dari yang muda, entah itu dari yang tua, mereka harus sama-sama mencintai, menghargai, dan di sanalah akan terjadi keluarga yang harmonis. Dan di sila kedua juga mengajarkan tentang sopan santun, tata krama, dan adab. Di dalam keluarga ini harus mengajarkan itu semua, karena kalau misalnya nanti anak berada di luar, anak bermain dengan yang lainnya, dan si anak ini tidak mempunyai sopan santun, tata krama, dan adab, maka akan dicap bahwa keluarga ini tidak baik, bahwa keluarga ini tidak bisa mendidik anaknya sesuai dengan tata krama, sopan santun, dan adab tersebut. Jadi dalam sebuah keluarga ini merupakan yang pertama untuk mendidik anak menjadi baik, menjadi orang yang sopan santun, yang memiliki tata krama, dan yang mengerti adab. Selanjutnya, di sila ketiga ada sebuah gambar yang menunjukkan anak perempuan dan ibunya sedang membereskan rumah sehingga menjadi rapih. Nah, di dalam gambar ini mempunyai makna bahwa di dalam keluarga harus saling tolong menolong, saling membantu untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, di sini ada anak perempuan yang sedang menyapu dan ibunya sedang membersihkan jendela. Anak tersebut membantu ibunya yang sedang kesusahan dalam merapikan rumah. Dan itu merupakan tugasnya untuk membantu sang ibu membereskan pekerjaan rumah. Nah, membereskan pekerjaan rumah itu termasuk di dalam sila ketiga, yang dimana anggota keluarga harus saling membantu jika anggota keluarganya sedang mengalami kesulitan. Nah, di dalam gambar ini sangat menunjukkan bahwa anak tersebut sangat membantu ibunya yang sedang kesusahan. Dan si ibu pun menghargai pekerjaannya si anak perempuan tersebut. Dan ibunya pun tidak meninggalkan si anak perempuan itu membersihkan rumah sendiri, melainkan ibunya tetap membersihkan, sehingga ibunya menghargai dan menerima dan tidak meninggalkan si anak perempuan tersebut. Dari gambar ini, si anak akan mengerti apa artinya persatuan itu, karena arti persatuan itu adalah saling membantu, saling menghargai, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan ketika anak sudah berada di luar, anak akan mengerti apa sih persatuan itu. Ketika ada orang yang lagi kesusahan, ketika negara yang dicintai nih, negara Indonesia lagi terpecah belah, anak tersebut akan berusaha untuk bagaimana caranya membuat negara tidak terpecah belah, karena dia sudah diajarkan di dalam keluarga apa itu persatuan, dan kenapa sih kita itu harus memiliki persatuan, kenapa kita nggak boleh terpecah belah, karena dia udah diajarkan seperti itu. Jadi ketika ada orang kesusahan, ketika negaranya lagi dalam keadaan yang terancam, dia akan mengerti apa yang dia harus lakukan.
karena sudah diajarkan di dalam keluarga. Itulah betapa pentingnya pendidikan di dalam keluarga. Dan walaupun di dalam keluarga hanya diajarkan untuk si anak memegang tanggung jawab untuk membersihkan lantai dan si ibu membersihkan, tetapi si ibu tidak meninggalkan, itu akan membekas kepada anak tersebut. Di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, di sila keempat terdapat sebuah gambar yang di dalamnya ada sebuah keluarga yang terdiri dari anak perempuan, ayah, ibu, dan anak perempuan satunya. Di gambar ini mereka sedang duduk melingkar dan di dalamnya terdapat sebuah surat yang dimana gambar tersebut ini sedang melakukan sebuah musyawarah. Nah, dan di dalam gambar ini mereka mempunyai hak yang sama, kedudukan yang sama, sehingga mereka berhak untuk meluarkan pendapatnya masing-masing. Dan si ayah yang merupakan kepala keluarga harus bersikap adil kepada anak-anaknya dan istrinya, bahwa keputusan bukanlah diambil oleh ayahnya saja yang merupakan kepala keluarga, melainkan keputusan bersama. Dan di dalam gambar ini sedang diadakan musyawarah secara mufakat. Ayah sedang menanyakan apa saja pendapat yang akan dikeluarkan oleh si anak perempuan tersebut, dan si ayah juga harus lapang dada misalkan hasilnya yang akan dipilih oleh keluarga ini merupakan pendapat dari si anak perempuannya, sehingga hasil musyawarahnya pun bersifat secara mufakat tanpa merasa bahwa ini adalah suaranya anak tersebut. Tidak, karena di musyawarah ini merupakan suara mereka bersama. Dan di dalam gambar ini terdapat di sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima terdapat sebuah gambar yang sebuah keluarga yang sangat harmonis dan sangat bahagia. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuannya. Kenapa keluarga ini disebut keluarga bahagia? Karena keluarga ini tidak memandang umur, dan keluarga ini menghargai hak dan kewajiban masing-masing dari individu. Keluarga ini tidak memandang bahwa si ayah kepala keluarga, berarti ayah berhak untuk menentukan masa depan si anak, menentukan pendapat anak. Ayah berhak semena-mena terhadap anak dan istrinya. Tidak, keluarga di sini tidak menganut hal yang seperti itu. Keluarga di sini menganut hak bahwa setiap individu mempunyai hak dong. Setiap individu mempunyai kewajibannya. Dan itulah yang menyebabkan mereka menjadi keluarga yang bahagia, karena mereka saling menghargai, saling mencintai, saling melindungi, dan di dalam keluarga ini tidak melakukan kekerasan sama sekali, sehingga di keluarga ini mereka saling nyaman, pokoknya keluarga ini sangat yang harmonis. Dan di sila kelima juga mengajarkan bahwa ayah tidak mempunyai hak untuk membanding-bandingkan anaknya. Nah, dalam keluarga ini kan keluarga ini mempunyai anak laki-laki dan mempunyai anak perempuan, dan ayah nggak ada hak untuk banding-bandingkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, karena itu semua memiliki perbedaan masing-masing, entah dari sikap, entah dari kepintaran, ataupun dari hal yang mereka bisa, hal yang mereka kuasain. Dan ayah nggak ada hak untuk banding-bandingkan, bahwa si anak laki-laki lebih hebat daripada si anak perempuannya.
Tidak, karena si anak laki-laki dan si anak perempuan memiliki perbedaan masing-masing, walaupun si anak tersebut dari keluarga yang sama. Jadi nantinya anak ketika berada di luar, anak akan mengerti, oh di dalam keluarga nggak diajarin nih dibanding-bandingkan. Di keluarga ini hanya diajarkan rasa sayang, rasa menghargai, dan dia akan mempraktikannya nanti di dunia luar. Nah, keluarga ini mengambil makna dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari penerapan Pancasila dalam keluarga adalah balik lagi nih ke dalam bahwa keluarga itu merupakan komponen yang paling dasar dalam kehidupan. Karena di dalam karena keluarga merupakan hal yang penting. Anak akan belajar banyak di dalam keluarga. Jika anak sudah belajar tentang Pancasila, anak akan mengerti apa yang dia harus lakukan di sekolah, apa yang dia harus lakukan di lingkungan masyarakat, lingkungan lebih besar daripada lingkungan keluarga. Karena anak sudah mengerti apa itu Pancasila, apa sila-sila yang terdapat di Pancasila, apa makna setiap silanya. Karena jika anak sudah mengetahui itu, anak akan menerapkannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan jika anak sudah melakukannya dengan baik, maka keluarga tersebut yang akan terlihat baik di masyarakat. Jadi, sebuah keluarga merupakan hal penting untuk mendidik anak, untuk membangun karakter anak seperti apa yang kita inginkan. Jadi, perbaikilah keluarga kalian, didiklah anak kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan.